Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Kutan Kayu Selatan 11 pagi. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan atau menghadiri rencana saya atau rancangan saya dalam melakukan rencana tindak lanjut. Ini merupakan program saya atau rencana saya ke depannya dari saya mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK yang termasuk dalam program keprofesian. Saya di sini akan merencanakan sebuah program yang akan dilakukan selama 3 bulan mendatang, untuk 3 bulan mendatang. Di sini saya nama saya Ahmad Sugianto, dari saya tergabung di kelas 4 di PKG PJOK DKI Jakarta, yang di bawah naungan BBGP DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, karena di DKI sendiri belum memiliki BBGP. Jadi saya mengikuti BBGP di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di sini saya memenuhi tugas untuk modul 3, yaitu menggerakkan komunitas belajar di sekolah, Bapak Ibu. Tentang rencana pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti saya akan merencanakan sebuah pembelajaran berbasis proyek dalam 3 bulan ke depan bersama Bapak Ibu guru semua yang tergabung dalam komunitas belajar di sekolah yang sebelumnya sudah kita buat. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya. Di sini saya akan membuat tentang sport education model Noelas Mini Soccer. Ini proyeknya yang akan saya buat untuk anak-anak yang diikuti oleh anak kelas tinggi atau peserta didik kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Kenapa saya memilih mini soccer? Karena kalau futsal, lapangan di depan itu, lapangan yang kita miliki itu terlalu besar kalau futsal. Jadi jumlah pemainnya itu kurang. Kalau mini soccer ya kuat lah, insya Allah bisa lah. Karena kan anak-anaknya juga nggak terlalu besar-besar, nggak terlalu tinggi-tinggi. Jadi saya merencanakan untuk mini soccer. Oke, sport education model sendiri yaitu ini yang saya dapatkan dari pendidikan di program pengembangan kompetensi guru. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini untuk judul program atau kegiatannya yaitu Noelas Mini Soccer, yaitu kejuaraan trofeo mini soccer di SD Kutan Kayu Selatan 11 pagi. Di situ diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6. 3 kelas, makanya namanya jadi trofeo. Atau Bapak Ibu di sini ada yang memiliki ide untuk mengganti namanya atau tidak? Bu Risma ada ide? Oh, belum ada. Oke, mengapa saya memilih sport education model? Oke, di sini latar belakang mengapa saya memilih sport education model, yaitu sport education model merupakan model pendidikan dalam mata pelajaran PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik, atau holistik itu secara menyeluruh, dan menarik untuk membentuk murid menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati. Di sini dalam sport education model itu siswa itu dilatih atau diberi pemahaman tentang bagaimana menjalankan sebuah kompetisi, bagaimana nanti di kompetisi itu ternyata tidak hanya atlet di dalamnya yang mengikuti itu. Yang kita ketahui kan selama ini kita mengadakan kelas meeting sebelumnya kan, setiap akhir semester itu kita mengadakan kelas meeting. Tapi ini sport education model ini membuat siswa itu menjadi terbagi. Jika ada siswa yang tidak bisa bermain bola, nanti dia bisa menjadi pelatih. Kemudian jika tidak bisa menjadi pelatih, dia juga bisa menjadi supporter. Selain supporter, dia juga bisa menjadi
perangkat pertandingan atau yang mengatur jalannya pertandingan. Sebelumnya di dalam kelas meeting itu biasanya anak-anak itu mau minta menjadi wasit, Pak, saya mau jadi wasit, Pak. Nah, ini lebih dalam lagi, nanti anak-anak ada yang jadi wasit, ada yang nanti menjadi pemain, ada yang jadi supporter, kemudian ada yang jadi pencatat pertandingan atau pencatat skor. Kemudian saya bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency. Ini tujuannya, yaitu dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara. Oke, seperti yang tadi saya bilang, saya sebelumnya sudah berbicara atau berdiskusi dengan murid kelas 4, 5, dan 6. Saya memberikan 3 pilihan, yaitu tadi suara dulu yang pertama yaitu voice. Saya berikan 3 pilihan, yaitu tentang mau kejuaraan apa nih, dari sepak bola, futsal, sepak takraw, bola basket, atau bola voli. Mereka memilih untuk futsal. Jadi saya arahkan ke mini soccer. Kemudian di dalamnya ada ownership dari murid. Nah, karena mereka memilih mini futsal atau mini soccer, jadi mereka merasa memiliki dalam kegiatan tersebut. Ini tujuannya, yaitu student agency. Jadi mereka yang membuat, mereka yang melaksanakan. Kemudian saya dilaksanakan antara kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar dan hasil identifikasi yang sudah tadi saya jelaskan. Hasil identifikasi aset sekolah yang bisa diberdayakan, yaitu lapangan kita cukup luas di depan, kemudian di dalam juga cukup luas, dan kita memiliki guru-guru juga yang muda-muda. Kemudian selanjutnya yaitu tentang tujuan program. Tujuan programnya itu memberikan pendidikan dan pengalaman kepada murid sebagai pelaku olahraga yang kompetitif, berpengetahuan dan antusias, serta mampu berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Ini salah satu tujuannya juga, yaitu kolaborasi antara peserta didik dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nanti kolaborasinya akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Kolaborasinya itu seperti apa antara murid dan gurunya. Kemudian pelaksanaannya nanti seperti apa. Itu juga termasuk nanti ke dalam P5 tentang kolaborasi. Oke, selanjutnya tentang rencana evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi tujuan pembelajaran. Terdapat wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Ya, ini wawancara guru yaitu mengenai komunitas belajar yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian mengumpulkan umpan balik peserta didik. Umpan balik peserta didik tentang pelaksanaan proyek tersebut. Nanti seperti apa, kemudian nanti dibagikan post-it itu ditulis oleh peserta didik, umpan baliknya nanti seperti apa, kira-kira positif atau negatif. Jika positif akan kita lanjutkan atau akan kita rencanakan lagi ke depannya. Kemudian refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Ya, kekurangannya apa, kemudian apa yang harus ditambahkan, apa yang sudah baik tentang SEM ini. Nanti akan kita refleksikan bersama guru, Bapak Ibu. Kemudian evaluasi kinerja tim refleksi lisan guru dan murid dilakukan juga oleh tim refleksi, yaitu murid itu dalam pelaksanaan SEM ini dia merasa senang atau tidak, atau ada yang merasa bingung, atau ada yang belum mengerti, atau ada yang masih belum diajak. Ya, nanti itu kita evaluasi. Kemudian evaluasi penerapan konsep fair play. Oke, catatan pertandingan peserta didik. Nah, ini nih yang biasanya harus kita evaluasi atau biasanya itu sering terjadi karena beda kelas atau lintas kelas. Jadi biasanya terjadi tidak fair play itu, atau terjadi keributan, atau wasitnya itu ketika bermain yang mainnya kelas 6 lawan kelas 5, wasitnya dari kelas 6. Nah, wasitnya
tidak mendukung kelas 5 tapi berat sebelah wasitnya. Itu termasuk evaluasi penerapan konsep fair play. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Dan yang terakhir pengembangan perbaikan perubahan, catatan rencana tindak lanjut guru kedepannya seperti tadi. Jika baik akan kita lanjutkan, jika kurang akan kita ganti dengan yang lebih baik yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga yang kompetitif, berpengetahuan dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Langkah-langkah tindakan dan lini masa, pengelolaan musim, ya seperti seleksi dan lain-lain, kemudian afiliasi, penyiapan pertandingan dilaksanakan pada tanggal 18 November sampai 1 Desember 2024. Kemudian puncak pertandingan dan pencatatan pertandingan ini pertandingannya dilaksanakan pada tanggal 2 September. Kemudian yang terakhir yaitu festival akhir pertandingan. Festival akhir pertandingan seperti yang sering Bapak Ibu tonton atau Bapak Ibu lihat di dalam kejuaraan itu biasanya pembagian hadiah pada saat selesai final itu, proses pembagian hadiah. Kemudian evaluasi dan refleksi, apakah program ini baik atau masih perlu banyak yang ditambahkan. Kemudian peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai dengan minat dan keinginan mereka, yaitu menjadi pemain, official team, perangkat pertandingan, supporter, dan peran lainnya yang relevan. Oke, dalam tiap langkah tersebut terdapat peran guru yaitu sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan pengawas. Sedangkan peserta didik sebagai yang menjalankan atau pelaku utama yang bertanggung jawab menemukan semua keputusan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru di sini terbagi menjadi fasilitator, ada yang menjadi motivator, kemudian ada yang membimbing. Jadi tidak semuanya anak itu dilepas. Kita tetap dalam pengawasan kita sebagai guru. Apalagi ini anak SD yang masih harus banyak dibimbing atau diberitahu. Kemudian di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai pembina, kemudian ketua komunitas belajar Bapak Samsul Bahri sebagai ketua komunitas, kemudian Ibu Risma sebagai koordinator P5, dan saya sendiri Ahmad Sugianto sebagai guru PJOK. Oke, ini termasuk ke dalam program kokurikuler kelas 4 sampai 6. Program kokurikuler sendiri yaitu memiliki pengertian tentang pemantapan atau lebih diperdalam dalam materi ini. Kira-kira di sini ada usulan nggak dari Bapak Ibu? Dari koordinator P5 mungkin untuk kolaborasi. Nah, ini yang tadi saya bilang tentang kolaborasinya di sini. Kira-kira apa Bu Risma dalam kolaborasinya untuk P5-nya? Silakan. Terima kasih Pak Ahmadi atas waktu yang diberikan. Menurut saya kita bisa berkolaborasi tentang wirausaha. Nah, nanti dalam wirausaha itu kita melibatkan siswa kelas 5 dan kelas 6 untuk mengadakan jual beli. Seperti itu, nanti kita atur konsepnya bersama tentang kewirausahaan itu agar berjalan dengan lancar. Seperti itu aja Pak Adi. Terima kasih Bu Risma atas saran dan masukannya. Oh ya, tadi ini tentang kolaborasi tentang P5-nya yaitu kolaborasi pada saat festival itu. Pada saat festival akhir pertandingan nanti di situ penyerahan piala, kemudian sekalian terdapat nanti bazar atau P5 tentang wirausaha. Nanti dibikin stand-standnya Bu Risma seperti itu. Oke, terima kasih Bu Risma saran dan masukannya. Oke, kemudian selanjutnya kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Di sini sekolah memiliki 2 orang guru penggerak dan dewan guru yang relatif muda dengan rata-rata usia 30 tahun dan memiliki 286 siswa. Tentunya di sini guru-gurunya masih relatif muda dan masih sangat energik dan kreatif juga
mampu berinovatif juga. Jadi saya rasa ini akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik pada pelaksanaannya. Di situ termasuk di dalam berpikir berbasis aset, yaitu modal manusia yang kita miliki. Ya, kemudian halaman sekolah yang luas, ya, halaman sekolah ada di tengah, kemudian ada di depan, itu termasuk berpikir aset yang modal fisik, tentang aset berbasis fisik. Kemudian karakter masyarakat yang menyukai olahraga dan kegiatan, termasuk ke dalam modal budaya. Kemudian lingkungan sekolah berada di pusat masyarakat. Nah ini apalagi masyarakat di sini itu sangat menyukai olahraga, terutama main bola. Itu kalau di sini, kalau yang saya lihat itu kalau main bola sampai subuh, bukan sampai sore lagi, bukan sampai maghrib, tapi sampai subuh. Jadi saya rasa ini masyarakat juga sangat mendukung. Kemudian terkait dan modal finansial, yaitu di sini saya tulis dana bos dan komite, ya, tentang modal finansial yang mendukung kegiatan ini ke depannya. Bagaimana Ibu Dara? Siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi pada pelaksanaan proyek ini, yaitu tentang pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Oke, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu guru selain mengajar juga ada yang mengerjakan administrasi, kemudian ada juga yang mengikuti pelatihan. Itu merupakan suatu tantangan juga dalam pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Kemudian musim penghujan dan lapangan becek, ya, biasanya hujannya sudah selesai nih, hujannya sudah selesai tadi malam atau kemarin, tapi lapangannya, beceknya itu tidak hilang, tapi masih becek. Itu merupakan tantangan yang akan kita hadapi. Kemudian bagaimana solusinya? Yaitu memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya modifikasi ukuran lapangan yang lebih kecil dan jumlah pemain yang lebih sedikit. Baiklah, sampai di sini adakah saran dan masukan dari Bapak Ibu? Mungkin Pak Rahmat? Mana Pak Rahmat? Ya, tadi terima kasih. Mungkin masukannya nanti kan ada tim gitu ya, Pak? Iya. Ada apa namanya, perangkat pertandingan. Mungkin nanti dibuat juga untuk yang penanggung jawab di lapangannya. Jadi kalau lapangannya basah atau habis hujan, ada yang bertanggung jawab buat dingin atau buat bersihinnya lagi. Mungkin Pak, nanti bikin timnya buat penanggung jawab. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas sarannya. Oke, itu termasuk ke dalam perangkat pertandingan juga. Nanti bagian lapangan itu nanti yang menyiapkan lapangan, kemudian kan ada gawang tuh, ya biasanya menggeser gawang, kemudian mengatur garis, membuat garis, itu termasuk ke dalam tugasnya perangkat pertandingan juga. Oke, mungkin ada lagi dari Bu Ida mungkin. Cukup Bu Novia, Bu Nur, Pak Yoga. Oke, cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat berkolaborasi dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.